Kami banggakan pendiri HIPMI, tepuk tangan untuk beliau, Pak Latif. Yang kami hormati Direktur Utama Bulog, enggak ada. Direktur Pupuk, ID Food, Pupuk Indonesia, ID Food. Berarti saya terlalu rajin ya. Tadi rapat mulai subuh sampai sekarang. Direkturnya menyerah, menterinya masih lanjut. Begitu cintanya kepada HMI. HIPMI. Ini ya beda-beda sedikit, maklumi lah. Maklum. Yang kami hormati, kami cintai, kami sayangi Ketua Umum BPP HIPMI. Tepuk tangan untuk Pak Akbar. Tepuk tangannya kok sedikit. Yang kami hormati Sekjen BP HIPMI, Pak Angga Wira, tepuk tangan. Ini bukan HIPMI asli nih. Sudah makan siang belum? Yang kami hormati TAM, para direktur yang hadir, Ketua Panitia HIPMI, Pak Antoni. Oh, saya kenal. Ini besar tepuk tangannya, Ketua Panitia berarti. Para Ketua HIPMI wilayah, para anggota dan hadirin undangan HIPMI yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, kami mungkin cuma 15 menit, 20 menit. Kami ingin menyampaikan capaian pemerintah sektor pangan 1 tahun. Pertama, kami dipanggil menghadap Bapak Presiden. Hari pertama, Pak Mentan, Pak Amran, tolong swasembada dalam waktu 4 tahun. Sesingkat-singkatnya, siap Bapak Presiden. Setelah itu, setelah 21 hari, beliau ke G20, APEC, beliau pidato, swasembada dalam waktu 3 tahun. Jadi baru 21 hari berubah menjadi 4 tahun, jadi 3 tahun. Setelah 45 hari, kami dipanggil ke istana. Pak Mentan, bisa enggak 1 tahun? Kita mau mengatakan tidak, sudah jadi menteri. Kita mengatakan iya, kita terjebak. Tapi sebagai anak bangsa yang sudah berlayar pantang surut ke biduk kembali, ke pantai kembali sebelum sampai tujuan. Kami katakan siap Bapak Presiden. Akhirnya di sidang kabinet diumumkan kita tidak impor beras 2025. Itu penyampaian beliau. Setelah sidang kabinet kami lewat masjid, lewat belakang, karena tidak ada wartawan di bagian belakang. Sendirian, lewat samping. Kenapa? Aku sulit menjawab pertanyaan wartawan nanti. Jadi kami lewat belakang. Itu salah satu ilmu dari HIPMI aku dapatkan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sekarang ini cerita singkat perjalanan panjang. Sekarang stok kita terbesar sepanjang merdeka. Ini dulu pernah stok kita ini 84. Di sini Indonesia swasembada mendapatkan penghargaan dari FAO. Kemarin kita dapatkan juga 4 hari lalu kita mendapatkan dari FAO. Kemudian ini tertinggi, penduduk saat di sini 160 juta, 1 juta. Di sini 286 juta, hampir 2 kali lipat. Tetapi presiden kita luar biasa. Beliau yang punya gagasan luar biasa. Kami hanya pembantu, kami menjalankan perintah Bapak Presiden yang tadi tekanannya luar biasa. Dari 4.000 megawatt turun menjadi naik 4 kali lipat. Dari 4 tahun, 3 tahun menjadi 1 tahun. Tapi percayalah, percaya anak-anakku sekalian, adik-adik yang saya cintai.
Kalau mau berhasil, apalagi Anda HIPMI, Anda adalah harapan bangsa, pemimpin masa depan, bahkan pemimpin saat ini, yang muda-muda ini. Akan mengisi ini republik, mengisi pemerintahan, mengisi juga legislatif, eksekutif, dan juga menjadi konglomerat dunia, bukan saja Indonesia. Anak-anakku mau berhasil yang saya pahami. Baru-baru ini kami mendapatkan tekanan yang luar biasa. Tekanan dari Bapak Presiden. 4 tahun, 3 tahun jadi 1 tahun. Ada teman yang mengatakan, kasihan Pak Menteri, dapat tekanan. Ada sahabat saya mengatakan, sabar Pak Menteri. Saya balik pada mereka, kamu yang sabar, karena kamu belum sempat mendapat tekanan. Maksudnya, orang yang sukses, orang yang mendapatkan tekanan yang kuat, dan dia lolos, dia menjadi petarung. Dia mental baja. Bapak Ibu, yang mendapatkan tekanan tertinggi adalah berlian. Dia titik didinya itu 3.500 derajat Celcius. Dia mendapatkan tekanan luar biasa. Di perut bumi, diperebutkan manusia. Berlian itu diperebutkan. Anda mau jadi berlian atau mau jadi lumpur? Kalau jadi lumpur, dimanapun dibersihkan, dibuang. Tapi jadi berlian, semua orang mencari, termasuk ibu-ibu. Dan bahkan yang punya istri, HIPMI belum punya istri kan? Rata-rata belum punya istri. Yang sudah punya istri, kalau bawa berlian pulang, istrinya tersenyum bahagia. Tapi kalau bawa lumpur atau berita buruk, atau hanya sisa gaji yang tinggal sedikit, itu pasti cemberut. Jadi jadilah berlian. Jujur kami Pertigo, kami sakit. H-2 Ramadan, kami sakit, jatuh 7 jam dirawat. Baru bisa bangun, Pertigo. Stres. Kalau ada orang stres, HIPMI yang stres, itu awal dari kebangkitan. Tapi kalau dia mudah senyum, tersenyum, ini belum stres. Itu masih jauh keberhasilan. Kalau ada jalan, hormat sama tiang listrik, ini sudah puncak stres. Pasti. Bapak Ibu, setelah itu alhamdulillah kita diakui dunia. Minggu ini kami terima Menteri Brasil. Kita diakui oleh FAO. Ini FAO mengakui, minggu lalu kita diberi penghargaan. Nih, kita nomor 2 kenaikan produksi dunia. Brasil nomor 1, insya Allah mudah-mudahan tahun depan Indonesia posisi nomor 1 dunia. Kemudian Amerika, ini dari United States Department of Agriculture. Ini data April, aku heran. Bulan April dia sudah beritahu kita semua seluruh dunia bahwa Indonesia produksinya surplus luar biasa. Ini April, ini data April disampaikan. Ini 34. Sekarang hari ini 33,1. Perkiraan 1,3 1 bulan lagi. Itu 34. Amerika sudah ramal bahwasanya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran itu produksi 34. Dan ini tepat. Data tadi ini 34 meleset 0,1. Tapi bisa jadi pas 34. Bayangkan, kami jujur, kami kunjungan ke Amerika tanya tentang ini. Apa yang digunakan? Sepertinya gunakan satelit. Jadi beras kita, mereka sudah tahu, beras seluruh dunia, dia sudah pantau lewat satelit. Kemudian FAO meleset sedikit,
35, tapi mudah-mudahan FAO yang benar. Karena lebih tinggi nilainya 35 juta ton. Ini FAO. Kemudian, sekarang stok kita banyak. Kami cek tadi, kami rapat baru saja dengan Pak Kapolri, Mendagri, Menteri Perdagangan, Bulog. Harga beras turun, tapi di medsos, media sosial naik. Memang jadi Menteri Pertanian susah, berat. Tolong HIPMI, hindari jadi Menteri Pertanian kalau mau aman hidupnya. Harga naik, konsumen marah. Harga turun, petani marah. Harga sedang-sedang, HIPMI marah. Nggak ada ruang untuk menikmati ini hidup selama jadi menteri. Jadi kami minum pil tiap hari, pil sabar. Tidak ada ruang. Kita harus terima, kita harus terima. Ada yang mengkritik karena tidak impor. Ada yang mengkritik afiliasinya mafia. Kita harus terima. Ini sekarang kita pantau harian yang merah 1, 2, 3, 4 saja yang merah. Tapi di medsos seluruh Indonesia. Ini kata BPS, bukan kata kami. Tapi meyakinkan orang-orang kita tidak mudah. Kenapa? Ada yang tersakiti. Aku tahu, tapi bukan HIPMI. Ada yang tersakiti. Yang impor, untungnya 1 triliun, 2 triliun, satu kali impor. Pak Ketum pasti tahu. Sampaikan salam hormatku. Maaf, tahun ini tidak ada impor. Aku minta maaf. Dan nilai kesejahteraan petani naik. Ini kita lihat, ini naik 124%. Ini kesejahteraan petani. Target Menteri Keuangan, pemerintah, Bapak Presiden 110. Dari beras saja kita naikkan HPP, itu impres instruksi Presiden. Kemudian kita jaga HET. Itu naik dengan volume 4 juta ton naik, kemudian harga naik, itu pendapatan petani naik 113 triliun.